Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Rizky Fatihah dari kelas FM 18C dengan NIM 10572112678. Oke, baik. Pada kali ini saya akan membuat video untuk mengisi tugas MIT dengan mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan dari materi pertama sampai dengan materi ke-8. Oke, baik. Materi yang pertama yaitu manajemen modal kerja, di mana modal kerja itu merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Menurut Bambang Kriyanto mengemukakan, modal kerja itu dapat dibagi 3 konsep. Yang pertama yaitu kualitatif, kuantitatif, dan fungsional. Yang pertama yaitu menurut konsep kuantitatif. Di sini menggambarkan bahwa keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar itu seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar. Yang kedua yaitu konsep kualitatif, di mana di sini merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Modal kerja yang terakhir yaitu menurut fungsional. Di sini digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya suatu perusahaan, diantaranya kas, piutang dagang. Perputaran modal kerja. Di sini periode perputaran modal kerja atau working capital turnover dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas. Rumus untuk menghitung rasio perputaran modal kerja ini itu kita bisa lihat. Yang pertama, jika nilai penjualan naik, maka rasio tersebut akan tinggi. Begitu pula jika modal kerja turun. Yang kedua itu sebaliknya, jika penjualan turun, maka rasio tersebut juga akan rendah. Apalagi jika modal kerja naik. Tingkat perputaran modal kerja bisa dilihat atau dihitung dari perputaran modal kerja sama dengan pendapatan dibagi dengan rata-rata modal kerja. Selanjutnya itu penentuan jumlah modal kerja terdiri dari 3. Yang pertama yaitu siklus kewajiban, di mana di sini mengacu pada seluruh pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan berapapun jumlah produksi kita dan berapapun jumlah barang yang terjual, agar kita mengetahui jumlah modal kerja yang harus kita sediakan untuk memenuhi seluruh kewajiban. Nah, yang kedua yaitu siklus produksi. Di sini mengacu pada seluruh kegiatan yang mendukung produksi, dimulai dari membeli bahan dan persediaan lain, memproses pembuatan barang atau jasa sampai siap dikirimkan ke tangan konsumen. Karena untuk dapat menyediakan bahan baku dan persediaan ini sesuai yang dibutuhkan, kita memerlukan sejumlah dana untuk belanja dan produksi. Maka kita harus menyediakan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu siklus piutang. Penjualan tak selamanya menjadi pemasukan secara langsung, karena beberapa perusahaan menerapkan penjualan dengan sistem piutang atau pembayaran dengan termin untuk konsumen mereka. Oke, baik. Materi yang kedua yaitu manajemen kredit dan piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang ini
itu ada 5. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijakan dalam penagihan utang. Dan yang terakhir, kebiasaan pembayaran pelanggan. Periode perputaran piutang itu tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit, berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang, dan berarti makin kecil tingkat perputaran piutang dalam satu periode, dan sebaliknya semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin pendek terikatnya modal kerja dalam piutang, sehingga tingkat perputaran piutang dalam satu periode itu semakin besar. Selanjutnya, materi tentang manajemen persediaan. Sejalan dengan laju perkembangan yang terus berkembang di Indonesia, maka banyak bermunculan perusahaan, entah itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Tujuan utama suatu perusahaan yaitu memperoleh laba seoptimal mungkin dan mengawasi berjalannya perusahaan serta berkembangnya perusahaan. Maka hal yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan itu mengadakan penilaian terhadap persediaan dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan. Hal ini dilakukan karena persediaan bagi kebanyakan perusahaan itu merupakan salah satu modal kerja yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, di mana prosedurnya terus-menerus mengalami perubahan dan perputaran. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Jenis-jenis persediaan berdasarkan jenis dan posisi barang. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu persediaan barang-barang yang berwujud seperti besi atau lain-lain. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat yaitu persediaan barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima yaitu persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada langganan. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Perputaran persediaan dapat pula diartikan sebagai rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Perputaran persediaan dalam satu periode dapat dihitung dengan rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok perusahaan dibagi rata-rata persediaan. Selanjutnya, materi risiko dan hasil pada aset. Risiko akan selalu ada dalam setiap investasi, karena investor harus memproyeksikan berapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Pada prinsipnya, semua keputusan yang diambil oleh manajer keuangan itu, baik menyangkut keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen memiliki tujuan yang sama, sehingga hasil yang diharapkan diterjemahkan dalam tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. Sedangkan risiko berarti probabilitas tidak dicapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan return yang diterima menyimpang dari return yang diharapkan. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi.
Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian, bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko yang mana yang paling relevan. Nah, materi yang kelima yaitu tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Fungsi rasio keuangan yang pertama itu mengetahui optimalisasi keuangan. Yang kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Dan yang ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Selanjutnya, materi tentang analisis dana dan aliran kas. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Materi selanjutnya yaitu penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Materi yang terakhir yaitu biaya modal dan struktur modal. Biaya modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan. Cost of capital sangat tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat dibiayai melalui utang atau secara ketat melalui ekuitas. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Nah, teori kapitalisasi. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan. Kapitalisasi merupakan investasi permanen di mana perusahaan tidak termasuk pinjaman jangka panjang. Kapitalisasi berbeda dengan struktur modal. Kondisi kapitalisasi dalam keuangan perusahaan sebaiknya selalu berada dalam kondisi yang normal. Artinya, segala kebijakan penyertaan modal harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam kondisi kelebihan kapitalisasi disebut overkapitalisasi, sedangkan perusahaan dalam kondisi kekurangan kapitalisasi itu disebut dengan underkapitalisasi. Itulah tadi materi dari 1 sampai 8 yang sempat saya pahami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.